Daerah selatan Israel itu terkenal tandus dan gersang, dengan Yerusalem ada di sana. Sedangkan wilayah utara, Galilea, Samaria itu daerah yang subur. Nah, daerah selatan itu berakhir di tempat yang bernama Laut Mati. Seperti katanya Laut Mati, tempat itu tidak ada kehidupan, tidak ada pohon-pohon. Minyaknya luar biasa. Kalau kita mandi di Laut Mati itu katanya bagus untuk kulit. Jadi kalau kita ziarah itu ibu-ibu semua turun ke sana dengan syarat airnya tidak boleh kena di mata, karena kalau kena di mata, mata bisa rusak. Jadi airnya itu berminyak, gampang kita nyalahkan dia akan terbakar. Lalu banyak belerang di tempat itu. Jadi ketika Yesaya berbicara tentang menuntut, hai kamu pemimpin Sodom dan Gomora, menurut tradisi Sodom dan Gomora itu ada di Laut Mati. Dulunya Sodom dan Gomora itu adalah kota yang subur, kota yang berlimpah makmur, tapi karena dosa mereka kemudian dihukum, dibakar oleh Tuhan. Jadi tempat gersang itu menjadi pelajaran untuk orang Israel hingga hari ini. Kalau kita tidak mengikuti Tuhan, maka penghukuman Tuhan itu akan turun seperti turun atas Sodom dan Gomora, menjadi Laut Mati. Flores itu dalam banyak literatur Portugis digambarkan sebagai pulau yang indah, subur. Maka itu disebut Flores, indah, bunga bagi orang Portugis. Tapi kalau kita pergi ke sana, lihat Momere, lihat sebagian Bejawa, Ende, Larantuka, gersangnya luar biasa. Orang tanya kok bisa? Karena dulu orang mau tangkap babi, diapakan? Mereka bakar hutan. Hutan habis itu karena orang bakar, mau cari babi. Luar biasa. Harusnya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang Flores, bahwa kalau kita tidak menjaga alam ya seperti itu. Tapi bahwa menarik, orang Israel itu menggunakan Laut Mati itu sebagai pelajaran sampai hari ini. Kalau kita tidak mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita seperti Sodom dan Gomora. Tempat yang subur berubah menjadi tandus hingga hari ini disebut dengan Laut Mati. Tidak ada kehidupan di sana. Itulah nasib menurut Yesaya orang-orang yang tidak mendengarkan Tuhan. Dia mengkritik cara hidup para pemimpin Yahudi, orang Israel, yang antara kata dan perbuatan itu berbeda. Hal yang sama dialami oleh Yesus. Yesus juga berhadapan dengan kemunafikan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka mengajar tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Mereka tidak memberi contoh yang baik. Bagaimana menegur yang baik, yang tidak menyakitkan hati? Kita ngomong sedikit, orangnya musuhi kita sampai hari ini. Kita tegur yang baik, malah kita dimusuhi dan dijauhi. Saya kira menegur yang baik itu dengan cara memberi teladan yang baik. Itu cara yang paling baik, itu adalah dengan kita beri contoh. Pastor minta supaya umat rajin berdoa, pastornya sendiri tidak pernah berdoa. Saya yakin tidak akan ada orang yang mau berdoa. Pastor suruh umatnya rajin ngaku dosa, pastornya sendiri tidak pernah ngaku dosa. Bagaimana bisa berharap umatnya akan ngaku dosa? Jadi pastor itu, kami belajar kemunafikan itu sejak seminari. Di seminari itu karena ada pembina, kita semua pura-pura alim. Lolos 6 tahun seminari menengah, lolos 8 tahun di seminari tinggi, alim sekali. Begitu ditabiskan berubah menjadi buas. Ada teman saya baru ditabiskan 1 bulan, dia sudah menghamili 2 perempuan di Kalimantan. Bisa terjadi, bisa, padahal di seminari dulu alim. Itulah kemunafikan yang kita belajar di seminari. Maka itu cara yang paling baik bagaimana mengajar adalah dengan memberi contoh antara kata dan perbuatan. Doakan para romo saya agar saya juga bisa bertobat, antara kata saya dan perbuatan saya bisa menyatu.